Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Sebagai contoh, negara Saudi Arabia yang kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi Indonesia mempunyai banyak perkebunan yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Contohnya perkebunan karet. Indonesia menjadi salah satu penyumbang produksi karet di dunia. Perbedaan sumber daya alam inilah yang menimbulkan pertukaran hasil barang dan jasa antar negara dengan negara lain, sehingga menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional itu sendiri adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Terjadinya pertukaran hasil barang dan jasa antar negara satu dengan negara lain menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Lalu, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu: pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam dipengaruhi oleh luas daerah, perbedaan iklim, keadaan letak astronomis dan geografis, suhu dan musim, serta keadaan tanah. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan, misalkan batik Indonesia dan keramik Cina. Serta faktor lain yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah buruh dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Terdapat beberapa manfaat perdagangan internasional antara lain: pertama, mempererat hubungan antar negara secara bilateral dan multilateral. Kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Keempat, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang menganut sistem politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua, bea masuk yang lebih tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang suatu negara. Yang kelima, pertentangan politik. Dan yang keenam, peperangan. Nah, teman-teman, sekian pembahasan materi tentang perdagangan internasional. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.